Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد وبسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه الإمام مسلم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Ma'asyarul hadirin wal hadirat, kita dikumpulkan kembali oleh Allah di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah. Insya Allah yang hadir semuanya dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit, penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Penyakit zahir, penyakit batin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin, menyambung hadis ke-23. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis ini dan kita sudah mendengarkan keterangannya baru setengah. Sebagaimana biasa kita baca hadis yang dari awal. Untuk menyempurnakan faedah kita ulang atau kita baca terjemahannya. Hadis ini dari awal. Hadis ke-23 yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawi, diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Malik Al-Ash'ari. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah artinya ketika kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita banyak berterima kasih, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan memenuhi timbangan kita. Itu hadis yang barusan kita baca. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalimat subhanallah walhamdulillah itu memenuhi, kata Nabi Muhammad SAW, antara langit dan bumi. Ucapan, jadi kadang dalam agama kita ini ada ucapan yang sepele menurut kita. Gampang nian diucapkan. Tidak sampai 3 detik kita ucapkan. Tapi ternyata ucapan itu, kalimat yang kita ucapkan, kata-kata yang barusan kita sebutkan, itu mempunyai makna yang tinggi, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ini, subhanallah walhamdulillah. Itu kata Nabi, dua kalimat ini memenuhi langit dan bumi. Apa yang dipenuhi? Maksudnya ganjarannya. Kalau umpama ganjaran tadi itu dibentuk seperti barang, itu akan penuh langit dan bumi. Saking besar pahalanya. Cuman subhanallah, alhamdulillah. Atau kita salawat sama Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tidak sampai 5 detik.
Jadi banyak di syariat kita ini termasuk khususiyah, kelebihan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan ibadah-ibadah qauliyah, ibadah-ibadah yang berbentuk ucapan, tak panjang-panjang, tapi pahalanya banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati dengan kebalikannya. Juga ada kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang mungkin kita anggap sepele tapi membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Allah katakan di dalam Al-Qur'an wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kadang kata Allah ada beberapa hal, beberapa kalimat yang kalian anggap ini biasa. Tapi kalimat tadi menyakiti hati saudaramu seagama. Kalimat tadi mengadu domba. Kalimat tadi mencaci orang. Kalimat tadi macam-macam. Dia ngomong cuman satu kalimat. Tapi yang sakit hati sekampung misalkan. Yang sakit hati semusalla. Hati-hati dengan ucapan yang seperti itu. Itu akan mendapatkan kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, wahal yakubbun nas ala nar illa hasaidu alsinatihim au kama qala. Kata Nabi, bukankah yang banyak menjerumuskan orang ke api neraka itu kecuali melalui lidahnya, mulut. Jadi mulut ini bisa masukkan kita ke surga kalau kita pakai untuk zikir, zikir yang singkat, padat, pahalanya banyak tadi. Mulut ini juga bisa memasukkan kita ke neraka kalau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak terpuji di dalam syariat Islam. Makanya yang menjaga mulutnya dengan lebih banyak memperbanyak solawat daripada ngoceh. Lebih banyak zikir daripada nongkrong misalkan. Itu jelas orang lebih selamat. Man somata naja, kata Nabi. Barang siapa yang lebih banyak diamnya, dia yang akan selamat. Itu jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana di syariat Islam kita diberikan kelebihan oleh Allah, banyak daripada zikir-zikir yang pendek, singkat, tapi pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak amal-amal atau ucapan-ucapan qauliyah yang menjadikan Allah murka kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Wassalatu nurun. Kita kemarin stopnya di situ. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau di hadis ini ingin menyebutkan amal-amal baik. Beliau ingin menyebutkan wasilah-wasilah untuk kita dekat, lebih dekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan, as-salatu nurun. Kata Nabi, salat itu adalah cahaya. Ini salah satu hadis yang berkaitan dengan salat. Tapi jangan kita kira cuma sikok hadis ini yang berkaitan dengan salat. Banyak hadis yang berkaitan dengan salat. Banyak hadis sampai-sampai ada ulama yang mengumpulkan satu kitab. Isinya apa? Isinya hadis yang berkaitan dengan salat. Hadis yang berkaitan untuk orang yang getol, menjaga salat 5 waktunya. Apa pahalanya? Hadis yang berkaitan untuk orang yang suka teledor dari salat 5 waktu. Apa ancaman yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ada hadisnya banyak. Jadi jangan kita ragukan lagi kewajiban salat 5 waktu. Dengan alasan apapun. Jadi misalkan, soalnya banyak. Zaman ini makin akhir, makin banyak pemahaman-pemahaman sesat. Dan pemahaman sesat sekarang ini sangat disayangkan, tidak hanya menyerang orang di kota. Wong di dusun, di tengah pelosok, selagi ada sinyal, ada HP, itu bisa kena pemahaman sesat. Kalau dulu mungkin, di zaman ulama-ulama dulu, pemahaman sesat itu banyak di kota. Di mana tempat di situ banyak orang yang datang, orang dari luar mungkin di situ banyak pemahaman sesat. Seperti misalkan contoh, Baghdad, itu banyak pemahaman-pemahaman sesat. Di zaman Khalifah Daulah Abbasiyah. Kenapa? Karena Baghdad, semua orang ingin tinggal di Baghdad. Baghdad, kota yang indah, kota yang mewah, maju. Jadi semua orang ibu kota Islam. Kan ibu kota Islam, Baghdad.
Tapi dampaknya atau efek sampingnya banyak juga pemahaman yang sesat di situ. Karena semua orang ingin masuk ke situ. Tapi sekarang nggak perlu di kota Palembang nih ya. Di dusunnya masuk. Kenapa? Ado HP, ado sinyal. Itu musibahnya di situ. Masalahnya di situ. Jadi kita banyak dengar kemarin ya. Ada orang yang mengatakan tidak perlu sholat. Ada orang yang mengatakan kalau belum makrifat tidak perlu sholat. Ada yang mengatakan cukup ngasih anak yatim makan 10 orang, udah tidak perlu sholat. Ini was-was seperti ini, ucapan atau fatwa, ajakan seperti ini itu tidak perlu kita toleh lagi. Kalau kita banyak baca hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum makrifat, tidak usah sholat. Kalau begitu tidak sholat gitu. Kapan kita mau makrifat sehingga kita sholat? Kalau memang itu betul, pasti udah disebutkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah ngomong, wahai sahabatku, makrifatlah dulu baru sholat. Ketika ada orang baru masuk Islam, langsung kata Nabi, ajarkan dia sholat. Baru masuk Islam, artinya belum makrifat-makrifatan, belum. Ajari dia sholat. Karena dari sholatlah kita akan makrifat kepada Allah. Dari sholat kita akan dekat kepada Allah. Melalui sholat. Jadi kita jangan beranggapan, aku ini tidak benar-benar, banyak maksiat, buat apa sholat? Salah. Seharusnya ketika kita merasa kita banyak maksiat, kita banyak teledor, kita banyak mukhalafah, melanggar perintah Allah, di situ kita harus makin getol melakukan apa yang Allah wajibkan. Jadi untuk menebus istilahnya. Kita melanggar, habis itu ada sholat. Jangan gara-gara kita habis maksiat, akhirnya malas sholat. Sudahlah, buat apa aku sholat? Kenapa udah kalah sholat, aku habis maksiat. Habis sholat, aku maksiat lagi. Nanti malam aku maksiat lagi. Udah, nanti aja sholat. Kalau begitu pemikirannya, tidak bakal sholat-sholat. Tidak bakal sholat. Tapi kita jadikan sholat sebagai wasilah, sebagai perantara agar kita jauh dari maksiat. Aku habis maksiat, habis itu dengar azan maghrib, sholat maghrib. Niat apa? Niat biar dosa maksiat tadi diampuni oleh Allah. Niat biar hatiku dimantapkan oleh Allah dalam ketaatan, tidak tergoda lagi dengan maksiat. Itu cara. Makanya kenapa Nabi ngajurkan sholat kata Nabi. Karena ketika kita sholat maghrib, habis itu dari maghrib ke isya, kafarah kata Nabi. Dari maghrib ke isya, kalau ada kesalahan, dosa-dosa kecil yang kita lakukan, maka akan dihapus semuanya dengan sholat isya. Dosa kecil tentunya, yang tidak perlu untuk taubat. Dari isya sampai ke subuh, orang yang sholat isya, kemudian dia sholat subuh, keteledoran yang dia lakukan antara isya sampai ke waktu subuh, dia sholat subuh, dosa-dosa kecil yang tidak perlu untuk taubat, itu otomatis dihapus dengan sholat subuh. Jadi ketika kita sholat, sebetulnya kita sedang mensucikan diri kita. Baju ini, baju putih misalkan, itu kena kotoran. Kalau kita tidak langsung cuci, kita diami beh. Kotor lagi, agak beh sekalian. Kotor lagi, lama-lama kita buang. Apa? Tidak semangat lagi nak cuci. Banyaknya udah ini ya kotorannya. Tapi ketika kita memiliki kain putih, baru kena satu kotoran, cepat kita rendam. Malamnya langsung kita rendam. Kasih backlin, besok cuci, jemur. Semangat lagi. Kena kotoran lagi. Itulah hati kita. Itu umpama untuk hati kita. Hati kita ini umpama kain putih. Ketika ternodai, kita maksiat, satu titik hitam, kata ulama. Imam Ghazali dan Imam Ibn Athaillah menggambarkannya satu titik hitam. Kita sucikan dengan sholat tadi. Sholat kita. Mudah-mudahan ini dibersihkan oleh Allah. Udah bersih di situ. Kotor lagi, jangan putus asa. Sholat lagi, ibadah lagi. Jadi makin kita misalkan makin sering kita melanggar, makin situ kita harus taat kepada Allah, menjalankan perintah yang Allah wajibkan. Moga-moga dengan kita sholat, dengan kita ibadah terus, maksiat tadi dijauhkan oleh Allah. Karena semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk kita beramal baik, tidak ada kekuatan untuk kita menolak amal jelek, maksiat, kecuali dengan kekuatan Allah. Artinya bukan kita yang megangnya itu, tapi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan sampai gara-gara maksiat, gara-gara kita belum ma'rifat, ini istilah ma'rifat ini artinya kita udah dekat dengan Allah, ya itu istilahnya ma'rifat. Gara-gara itu kita tidak mau sholat, ya akhirnya makin jauh dari ma'rifat. Malahan itu jadi alasan untuk kita sholat, agar kita ma'rifat, agar kita dekat, agar kita jadi wali Allah, kekasih Allah, kita sholat. Karena tidak ada ceritanya namanya wali tidak sholat, itu tidak arti. Setinggi apapun wali itu pasti sholat. Tidak mungkin ada wali tidak sholat. Itu patok kita udah. Kalau ada yang ngaku wali tapi dia tidak sholat, berarti bukan wali. Bukan kekasih Allah. Bukan. Bohong. Karena wali, pemimpin para aulia, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para wali itu adalah Nabi Muhammad. Apakah pernah Nabi meninggalkan sholat? Sering kita sampaikan cerita yang setan nyamar jadi Allah, datang ke Syekh Abdul Qadir Jilani, ingin menjatuhkan kewajiban sholat sama Syekh Abdul Qadir, dimbek sendalnya dibabit setan itu. Gampang jawabannya. Kata Syekh Abdul Qadir, Nabi tidak Allah jatuhkan kewajiban sholat untuk dirinya. Nabi saja sampai akhir hayatnya masih sholat. Masa aku, Abdul Qadir Jilani yang baru segini udah tak wajib sholat? Itu kan mustahil. Jadi tidak mungkin ada seorang wali, orang yang dekat dengan Allah, orang yang arif billah, orang yang sudah makrifat, tidak sholat, itu tidak mungkin, mustahil. Umpama, ada orang terkenal dengan kewaliannya, masyhur dengan kearifannya. Kemudian kita melihatnya tidak sholat, jangan cepat ingkar. Kenapa? Karena itu dia pasti lagi sholat. Diceritakan, ini termasuk dari bagian karomah. Karomah itu perkara yang di luar otak kita, di luar logika manusia, yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Dalilnya di Al-Quran. Siti Maryam itu bukan nabi. Siti Maryam itu waliyah, perempuan yang dekat dengan Allah. Itu Siti Maryam, setiap beliau sedang ibadah, Nabi Zakaria, beliau ini dididik oleh Nabi Zakaria, keponakan Nabi Zakaria. Setiap Nabi di Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk tempat peribadatan Siti Maryam, ibu Nabi Isa, sebelum Nabi Isa lahir, itu Nabi Zakaria melihat di tempat ibadah Siti Maryam ada makanan, ada buah-buahan, yang mana buah-buahan ini bukan di musimnya. Misalkan sekarang lagi tidak musim rambutan, ada rambutan. Qala ya Maryam anna laki hadza. Ditanya sama Nabi Zakaria, wahai Maryam, dari mana kau ini? Dari mana ini? Kata Nabi Zakaria. Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah, langsung dari Allah. Ini apa? Ini namanya karomah, ini namanya keramat, maksudnya gitu. Perkara sesuatu yang terjadi kepada wali Allah di luar logika, di luar otak manusia. Terjadi, ada dalilnya di dalam Al-Quran dan tidak boleh kita ingkari. Ada yang namanya karomah. Seperti mukjizat, cuman kalau mukjizat itu terjadi pada Nabi Allah, kalau karomah terjadi kepada wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalaupun diceritakan ada salah seorang datang ke rumah, ada nama Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Beliau ini di kota Yaman. Datang. Terkenal Habib Abdurrahman Al-Jufri dengan kewaliannya, dengan kearifannya. Ini murid datang ke rumah beliau. Akhirnya pas datang ke rumah beliau, ngetok pintu tidak dibuka-buka. Di depan rumah Habib Abdurrahman ini, itu ada sawah, sepetak sawah, ada orang lagi macul. Ditunggu sama murid ini yang pengen belajar, ngetok pintu nih. Masuk waktu zuhur, tidak dibukai pintu, ditunggu lagi sampai masuk waktu asar. Ini yang macul terus macul. Selesai sampai masuk waktu maghrib. Akhirnya yang macul ini selesai. Barulah yang macul nanya ke yang datang tadi. Siapa yang kau inginkan? Aku ingin bertemu Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Kata yang macul ini, aku Abdurrahman Al-Jufri. Akhirnya ini murid, ini yang datang langsung berubah. Masa wali tidak sholat? Masa wali tidak sholat? Katanya wali. Wali itu pasti sholat. Nah, ingkar. Jadi terkadang kalau kita tahu ada orang yang terkenal dengan kewaliannya, jangan cepat-cepat ingkar juga.
Jangan cepat. Yang seperti ini nih harus kita amalkan, praktekkan untuk diri kita. Hal-hal seperti ini. Wajib sholat, harus sholat. Kalau tidak sholat berarti bukan wali. Itu untuk pribadi kita. Adapun untuk kita menilai orang, itu tetap depankan husnudzon, berbaik sangka. Tapi kalau untuk diri kita, jangan sampai kita berkeyakinan kita wali kalau kita tidak sholat. Itu maksudnya. Tapi ketika kita melihat orang lain tidak sholat, dan kita tahu dia ini terkenal dengan kesolehannya, ketakwaannya, itu kita harus depankan husnudzon, berbaik sangka. Ini santri, ini murid yang datang tadi langsung berubah hatinya. Katanya wali, katanya guru, masa tidak sholat? Soalnya dia nyinggung. Zuhur, asar, tidak sholat. Sampai azan maghrib ini. Dibaca pikirannya sama Habib tadi. Kata Habib tadi sini, masuk. Dibawa ke rumah. Di rumah Habib tadi ada 9 kamar. Atau 7 kamar. Per kamar dibuka, di situ ada Habib Abdurrahman. Kamar pertama, lagi qiyam. Kamar kedua, lagi ruku. Kamar ketiga lagi i'tidal. Kamar keempat lagi sujud. Pokoknya gaya sholat itu per kamar ada Habib Abdurrahman. Ini murid tidak ada mengungkapkan apa yang ada di isi hatinya. Cuma lintasan hati. Kata Habib Abdurrahman, kalau 7 sholat, 1 tidak sholat, tidak apa-apa kan? Kata dia. Kalau yang 7 sholat, 1 tidak sholat yang kau lihat tadi, macul di depan. Tapi 7 sholat, tidak apa-apa kan? Dibaca pikirannya. Artinya jangan berburuk sangka dulu. Ini terjadi. Terjadi. Itu dinamakan wali abdal. Ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Al-abdalu fi ummati thalathun. Wali abdal itu ada 30 dari umatku. Setiap meninggal 1, ganti 1. Pasti 30 jumlahnya. Itu ada hadisnya semua dari Nabi Muhammad SAW. Dan terjadi kepada 2 imam besar. Ini biar kita lebih husnudzon lagi. Ada imam yang bernama Ibnu Daqiqil Id. Ibnu Daqiqil Id. Beliau ini mazhabnya Syafi'i dan Maliki. Artinya beliau menguasai 2 mazhab, saking alimnya. Menguasai 2 mazhab. Beliau sama ulama pengikut Syafi'iyah diakui Syafi'i, sama pengikut Imam Malik diakui Maliki. Karena dua-duanya beliau kuasai. Dan dua-duanya beliau amalkan dan beliau fatwakan. Beliau ini di awal-awal dulunya cuman alim ilmu syariah, tapi tidak tahu ilmu tasawuf, ilmu tazkiyah, sehingga cuman tahu ilmu zahir, tapi ilmu batin, husnudzon, beliau masih belum belajar. Akhirnya beliau, subhanallah, setiap mau ke masjid Mesir ini, dari Jami'ah Azhar mau ke masjid, melewati tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu ini bernama siapa? Syekh Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ahmad Al-Badawi, wali terkenal. Termasuk 4 kutub yang kita tawassulkan. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ternyata tukang sol ini Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ibnu Daqiqil Id ini profesor. Istilahnya kalau sekarang ini profesor. Bukan doktor lagi, profesor. Sudah alim luar biasa. Ke masjid, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini kok tukang sol tidak ada gerak-gerak dari tempatnya. Akhirnya Ibnu Daqiqil Id suatu hari lintasan hati juga. Apa lintasan hatinya? Wong ini kate agok nian, bahasa gitu. Kate agok nian. Tiap waktu sholat, dia di sini dulu. Padahal di depan masjid. Masjid. Duduk sama anak-anak dan meninggalkan tempat dia begawi. Dari masjid. Soalnya udah berhari-hari. Ketika lintasan tadi terlintas dalam pikirannya, Sayyid Ahmad Al-Badawi mengangkat kepalanya. Apa kata beliau? Hati-hati nanti kalau ngomong. Tiba-tiba kata, ini Ibnu Daqiqil Id yang menceritakan. Pengarang, banyak karangannya beliau ini. Kata beliau, tiba-tiba aku berada di satu tempat yang aku tidak tahu tempat itu di mana. Cak musola itu. Komat. Tidak tahunya aku tiba-tiba ada di musola, itu ada yang komat, nak sholat. Siapa imamnya? Tadi yang duduk tadi. Sayyid Ahmad Al-Badawi. Imamnya beliau, terkejut. Sholat zuhur ini. Zuhur bisa. Udah selesai sholat. Kata Imam Ibnu Daqiqil Id yang di musola ini, tidak ada yang aku kenal.
Wongnya asing kalau, tidak tahu di mana, di tengah gurun pasir. Ini beliau tinggal di Mesir. Akhirnya sholat zuhur, sholat asar, baru datang lagi orang ramai kumpul. Qomat, sama. Yang imam tadi, Sayyid Ahmad Al-Badawi, imam. Tapi beliau ini setiap habis salam, salam pertama, salam kedua udah hilang. Tidak kata lagi di tempat itu. Akhirnya Ibnu Daqiq hampir berapa kali sholat, 5 waktu sholat, beliau tidak bisa pulang, tidak tahu ke arah mana pulang. Dan wong di situ habis sholat hilang. Akhirnya beliau ngeluh dengan teman di sampingnya, yang masih ada, aku diceritakan. Ternyata aku ini kualat dari wali tadi. Udah berburuk sangka. Kata yang di samping tadi, caranya nanti pas Sayyid Ahmad Al-Badawi, beliau salam, sebelum beliau salam kedua, langsung pegang tangannya. Jangan sampai dia hilang duluan. Pegang tangannya, minta maaf, taubat, minta maaf sama beliau, baru di situ kau akan kembali. Betul, sholat yang kelima waktu, imamnya Sayyid Ahmad Al-Badawi, baru salam kanan, langsung dipegang sama beliau. Jangan hilang dulu. Minta maaf, nangis-nangis minta maaf, udah buruk sangka. Padahal belum beliau ucapkan, baru di lintasan hati. Oh ini kata aku, tak sholat. Awak di depan masjid, padahal. Kan itu. Minta maaf, ini. Baru kembali ke posisi semula. Ke posisi semula. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Masih tegak, Ibn Daqiqul Id nak masuk ke masjid, yang Ahmad Al-Badawi tadi masih duduk di tempat, padahal udah lewat 5 waktu sholat. Ini karomah para wali-wali Allah. Nah, jadi artinya jangan berurus. Jadi sikok yang tidak sholat, tapi di tempat lain dia sholat 5 waktu. Artinya apa? Tidak mungkin wali tidak sholat, tidak mungkin. Tidak mungkin. Setinggi apapun kedudukan mereka, pasti mereka sholat. Pasti mereka sholat. Umpama kita melihat satu badannya yang dinamakan wali badal tadi. Kenapa dinamakan wali badal? Karena beliau itu bisa ada di beberapa tempat dalam satu waktu. Itu arti badal. Itu ada itu hadisnya. Jangan kita ingkar. Jadi bisa ada di beberapa tempat satu waktu ada beberapa badan. Makanya dinamakan abdal, badal. Jadi umpama yang kita lihat satu tidak sholat, tapi yang lain itu pasti sholat. Artinya tidak mungkin wali tidak sholat. Itu yang kita ambil dari cerita ini. Tidak mungkin wali tidak sholat. Karena Nabi sampai akhir hayatnya, ketika beliau meninggal di waktu duha, 8:30 atau jam 9 pagi, subuhnya Nabi masih sholat. Subuhnya masih sholat, dipopok. Bahkan diriwayatkan beliau tidak sanggup untuk berdiri, beliau membuka jendela di waktu subuh, sahabat lagi sholat, senyum Nabi Muhammad SAW. Kata Anas bin Malik, itulah kami terakhir melihat muka Nabi. Nabi tidak sanggup, kata Nabi, sholatlah, aku sholat di rumah, tidak sanggup untuk tegak. Terus muka Nabi senyum ketika melihat sahabat lagi sholat berjamaah. Artinya itu yang diridhoi oleh Nabi. Jadi jangan kita dengarkan. Kenapa kita tekankan masalah ini? Karena ada pengikutnya. Pemahaman-pemahaman sesat tadi yang mengatakan tidak perlu sholat kecuali makrifat dulu, tidak perlu sholat, cukup sedekah 10 anak yatim, sangat disayangkan. Mobil khusus di Indonesia itu cepat banyak pengikutnya. Lemah, tidak perlu sholat. Yang punya duit tidak usah sholat. Ngaku, dia makan 10, nasi bungkus 10 misalkan. 10 anak yatim, tidak perlu sholat, lepas dari kewajiban sholat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak mungkin ada wali yang tidak sholat. Tidak mungkin ada ajaran yang benar, ajaran yang dianut yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad, diwarisi dari sahabat kepada tabi'in, ahlu sunnah wal jamaah, yang mengatakan sholat tidak wajib. Apapun alasannya, tidak ada yang namanya sholat tidak wajib. As-sholatu nurun. Jadi hadis yang kita bahas malam hari ini, kata Nabi Muhammad SAW, sholat itu adalah cahaya. Cahaya apa? Cahaya untuk kita di dunia dan cahaya untuk kita nanti di akhirat. Cahaya untuk rumah kita, cahaya untuk diri kita. Makanya Nabi Muhammad SAW itu beliau menganjurkan, ini pernah kita sampaikan, ketika sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah, itu lebih afdal dilakukan di rumah. Sallu fi buyutikum, kata Nabi. Sholat di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti makabir, seperti kuburan.
Tapi ini solat yang tidak solat pertama solat sunnah, bukan solat wajib. Kalau solat wajib tetap afdol di masjid, di musola berjamaah. Ini solat sunnah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah. Qobliyah ba'diyah, kalau bisa, misalkan itu. Itu lebih afdol di rumah. Kenapa? Karena kata Nabi biar rumah kita bercahaya. Biar ada ketentraman jiwa di dalam rumah. Rumah itu kadang besar, tapi tidak tentram kita di situ. Kadang bagus, tapi rongsing hati kita masuk rumah itu. Ada kalau kolam renang ada misalkan besar tingkat kamar luas, tapi hati tidak tentram di situ. Kenapa tidak tentram? Karena kita tidak jadikan rumah itu tempat untuk mencari ketentraman jiwa. Dari mana? Bukan dari fasilitas, bukan dari dekor, bukan, tapi dari sakinah, dari sholat, dari baca Al-Quran. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah jadikan rumah itu untuk kita mencari ketentraman. Sakan. Sakan itu artinya kita tinggal, tapi arti lain sakan adalah ketentraman jiwa. Makanya ketika kita habis capek, habis majelis, kita capek, kemana kita nak istirahat? Di rumah. Mencari ketentraman jiwa di rumah. Nah, jadi kalau rumah tidak tentram, udah itu termasuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih tentram di luar daripada di rumah. Itu azab. Ngapa tadi? Kita tidak amalkan tips dari Nabi Muhammad SAW. Kita tidak sholat di rumah, kita tidak isi dengan ibadah, tidak isi dengan Quran, tidak isi dengan sholawat. Maka rumah kita seperti kuburan. Yang di kuburan ada apa yang betah di kuburan? Tak kata yang betah di kuburan. Jangan jadikan kata Nabi rumah seperti kuburan. Jadi as-salatu nurun. Salat adalah cahaya untuk kita di dunia, untuk diri kita, keluarga kita, rumah kita, lingkungan kita, dan nanti di akhirat juga salat cahaya untuk kita. Ketentraman atau keselamatan nanti di akhirat itu akan, bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ummati yaumal qiyamah ghurrun minas sujud muhajjalun minal wudu. Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kan Nabi ini umat yang paling banyak. Umat beliau umat yang paling banyak. Nanti di padang mahsyar ketika Allah kumpulkan dari Adam sampai manusia terakhir, bagaimana engkau mengenali kami ya Rasulullah? Macam mana engkau tahu mana umatmu, mana bukan umatmu? Apa kata Nabi? Tenang, kalian punya tanda. Tanda pertama, cahaya di kepala, bekas sujud, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika kita rutin sholat, rutin kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kening kita di hari kiamat bercahaya. Untuk apa? Untuk menunjukkan ke Nabi, aku umatmu ya Rasulullah. Dan anggota tubuh kita, tempat wudhu, itu juga akan bercahaya, bekas tempat wudhu. Oke, Abu Hurairah mengatakan, oleh karena itu kata Abu Hurairah, yang wudhu jangan tanggung-tanggung, sebatas wajib beda, panjang tidak apa. Sampai selagi bukan air masjid, tak boleh. Kalau air wakaf lain lagi hukumnya. Ini banyu di rumah misalkan. Jangan pelit-pelit kalau wudhu. Kenapa? Karena semakin banyak anggota tubuh yang kita basuh, semakin terang nanti kita di hari kiamat. Nah, ini maksud dari Nabi, as-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Kemudian kata Nabi, sedekah adalah burhan. Burhan itu adalah dalil. Dalil apa? Ala sihatil iman. Kata ulama, dalil untuk iman kita betul sedekah. Kenapa? Kalau ketika kita bersedekah, orang yang rutin bersedekah, menunjukkan dia ikhlas bersedekah, pasti itu sedekahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, Bani Adam, manusia biasanya, ngenjuk sekali nyengeh, dua kali nyengeh, tiga kali tidak nyengeh. Tapi umpama ada yang terus bersedekah, nyengeh terus, berarti ini sedekahnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia bersedekah, dia bukan nyingok yang dia unjuk, tapi dia nyingok ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umpama hasil yang kita sedekahkan tadi sama dia dibuat apa, itu bukan urusan kita. Dikemanakan sama dia bukan urusan kita. Yang penting ketika kita mengeluarkan harta kita, memberi orang yang butuh tadi, niat kita untuk Allah. Jadi jangan ambil pusing. Duitnya kemana kaki Ustaz? Kalau aku sedekah, bukan urusan kita. Ada orang datang ke kita minta, kita jenguk dia butuh, kita jenguk memang dia ada hajat, kita bantu. Duitnya dikemanakan itu bukan lain kalau kita tahu. Dipastikan uang ini kalau tiap dapat duit buat beli narkoba, nah situ tidak boleh baru.
Ustaz, jangan dia lagi ngapo, tiap dapat duit dia mabuk. Tiap dapat duit dia narkoba. Tiap dapat duit dia, itu udah jangan. Tapi orang umum yang kita tidak kenal, kita tidak perlu cari tahu uang ini kemana. Kenapa? Karena ketika kita bersedekah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari hadis Nabi, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Burhan itu artinya dalil. Dalil tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan maksud dari dalil di situ burhan artinya untuk kita, bukti. Sedekah itu adalah bukti. Termasuk arti burhan adalah bukti. Bukti apa? Bukti nanti di hari kiamat. Ketika kita dihisab sama Allah. Kata Nabi, apa yang dihisab? Umur kita, artinya waktu kita. Kita lakukan buat apa baik, itu dihisab sama Allah. Kemudian apa lagi? Maluka, harta kita. Min aina wa ila aina. Itu. Jadi jangan min ainanya be. Ila aina. Jadi jangan yang ditanya sama Allah dua. Harta ini dari mana dan kemana. Itu ditanya sama Allah. Dari mana dan kemana. Jangan kita, ya bagus, kita pilih-pilih dapat harta dari mana yang halal. Bagus. Cuman kemananya juga harus hati-hati. Kalau duit halal kemudian dipakai ke yang haram, ya percuma meh. Dan biasanya kalau duit halal pasti ke tempat yang halal. Duit halal, duit bagus, baik, pasti disalurkan ke tempat yang baik. Nah, jadi ketika seorang hamba nanti dihisap oleh Allah, kau dapat duit rezeki sekian, sekian, sekian. Dari mana? Oh, dari ini ya Allah, halal. Kemana habis itu duit tadi? Sedekah ya Allah. Nah, itu. Mana dalilnya? Sedekah tadi. Duit tadi aku berikan untuk di jalanmu ya Allah, itu dalilnya. Itu dalilnya, itu buktinya, itu buktinya. Itu maksud dari Nabi, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bakal jadi bukti kelak kita di hadapan Allah bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita sedekahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika Allah memuji orang-orang yang beriman, kata Allah orang-orang yang beriman adalah orang yang kami sedekahkan kepada dia, kemudian dia infakkan di jalan Allah. Jadi jangan lupa, kadang kita lupa untuk mengeluarkan apa yang kita miliki untuk di jalan Allah. Karena sesungguhnya kita cuma wasilah. Rezeki kita itu yang kita makan, yang kita minum, pakaian yang kita pakai, duit yang kita kumpulkan, tanah yang kita kumpulkan, emas yang kita kumpulkan, itu belum tentu rezeki kita. Rezeki kita selain yang kita pakai, selain yang kita nikmati. Nah sekarang AC ini rezeki kita. Apalagi rezeki kita yang kita simpan, tabung di tabungan Allah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, kata Allah. Yang di kamu itu bakal habis. Yang kamu kumpuli cuman masih di kamu. Kalau tidak umurmu yang habis, duitnya habis. Oh kayo, meninggal. Karena umur ada akhirnya. Kayunya masih, habis itu keturunannya. Atau duitnya habis, umurnya panjang masih, duitnya habis. Katik yang dua-duanya kekal abadi itu tak katik. Makanya Allah katakan ma indakum yanfad, yang ada pada dirimu dari umur, dari waktu, dari harta itu pasti akan habis. Ada waktunya. Wa ma indallahi baq. Dan yang di sisi Allah dialah yang kekal abadi. Jadi yang kita tabung, yang kita keluarkan untuk infak di jalan Allah, itulah sebetulnya tabungan hakikat kita itu. Jadi kalau kita nabung, misalkan sedekah, bulan ini 200.000, itulah tabungan yang kekal abadi buat kita. Sedekah hari ini 5.000, 10.000, itulah duit yang kita patenkan, yang tidak bakal hilang. Kita bawa sampai nanti hari kiamat, sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kita kumpulkan, yang kita makan, yang kita simpan, belum tentu rezeki kita. Belum tentu rezeki kita. Makanya Nabi Muhammad mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu arti pertama adalah dalil atas imannya seseorang, karena wong tak mungkin rajin bersedekah ikhlas untuk Allah kalau dia udah iman. Otomatis orang yang ikhlas ketika bersedekah, rutin dia sedekah, itu pasti tanda iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian artian kedua, as-sadaqatu burhan, sedekah adalah bukti kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kau berikan kepadaku ya Allah, selain aku pakai untuk kegunaanku, buat fasilitas diriku, aku gunakan untuk infak di jalanmu ya Allah. Nah, itu bukti nanti di hadapan Allah. Wasabru diyaun.
wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Kemudian Nabi sambung dengan as-sabru dia, sabar itu kata Nabi dia juga cahaya. Cuman beda nur sama dia. Arti dia di sini dia itu cahaya cuman agak menyakitkan. Seperti cahaya matahari. Matahari itu cahaya, terang, tapi panas. Cahaya, beda dengan cahaya bulan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati matahari, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Kalau kita baca artinya sama. Beliaulah zat yang menciptakan matahari sebagai penerang untuk kita dan bulan sebagai penerang untuk kita. Tapi sebetulnya kalimat dia dan kalimat nur kalau diterjemahkan ke arti Indonesia sama, sebetulnya ada bedanya, tidak sama. Dia artinya terang tapi agak sedikit menyakiti kita, panas. Matahari terang tapi panas. Sedangkan nur, cahaya yang kalimatnya dari kalimat nur itu terang tapi tidak menyakiti kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala kata ulama ketika mensifati ajaran kitab suci yang Allah turunkan untuk Nabi Musa, Allah katakan walaqad ataina Musa wa Harun al-furqan wa dhiya. Jadi Allah katakan Musa ini telah kami turunkan kepadanya wahyu kitab suci sebagai cahaya, tapi Allah pakai kalimat dia. Sedangkan syariat kita, syariat Nabi besar Muhammad SAW, Allah katakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi sama-sama Allah katakan, untuk umat Muhammad aku berikan cahaya. Untuk umat Musa aku berikan cahaya. Cuman di cahaya umat Nabi Musa Allah pakai kalimat dia. Di cahaya untuk umat Nabi Muhammad Allah pakaikan kalimat nur. Makanya kata ulama bandingkan coba. Taurat sama Quran, sama-sama cahaya. Cuman yang di Taurat banyak takalif, banyak beban yang Allah bebani umat Bani Israel, sedangkan di Al-Qur'an kita umat Nabi Muhammad banyak keringanan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cahaya dua-duanya cahaya. Taurat dan Quran cahaya. Semua kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Taurat yang masih utuh, yang masih suci, yang belum dirubah-rubah, itu kitab suci dari Allah. Al-Quran juga begitu. Dua-duanya cahaya, cuman beda cahayanya. Yang di Bani Israel agak keras, panas cahayanya. Makanya mereka itu banyak dapat beban dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad, alhamdulillah, kitab suci kita Allah sebutkan cahayanya dengan kalimat nur. Bulan, terang, tidak nyakit, lemak, nikmat. Nah, itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi pakai kalimat dia? Karena sabar ini kan agak susah. Ya, makanya kata Nabi, sabar itu sakit, susah, tapi itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika dapat musibah, sabar ketika menahan diri dari maksiat, itu sabar. Bahkan kata ulama, sabar yang paling tinggi ini menahan diri untuk tidak maksiat kepada Allah. Sabar yang paling tinggi, sabar yang Yang sabar dalam melakukan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Juga sabar yang ketiga adalah sabar dari musibah yang Allah kirimkan. Sabar, cahaya, tapi agak menyakiti. Kadang kita sakit, berat dengan musibah tadi, tapi jangan takut kalau kita sabar, dapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'an hujjatul laka aw alaik. Kemudian Nabi katakan, Quran itu bisa jadi senjata yang membelamu, bisa juga jadi senjata yang menusukmu. Hati-hati dengan Al-Quran. Al-Quran, kata Nabi Muhammad SAW, cahaya untuk kita, senjata untuk kita, tameng, kalau kita mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Tapi Al-Quran akan menjadi musuh kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi Al-Quran itu senjata bisa jago kita, bisa bunuh kita. Itulah Al-Quranul Karim. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Kata Nabi, setiap orang ketika masuk waktu pagi akan keluar dari rumahnya. Akan keluar dari rumahnya untuk apa? Untuk memulai aktivitasnya. Hati-hati kata Nabi. Orang yang setiap pagi hari atau di waktu pagi keluar dari rumahnya memulai aktivitasnya, hati-hati. Ada orang yang aktivitasnya membinasakannya,
ada yang aktivitasnya menyelamatkannya. Itu hati-hati kan. Jadi disimpelkan sama Nabi Muhammad SAW. Setiap masuk waktu pagi, kita memulai aktivitas kita. Hati-hati, kata Nabi Muhammad SAW. Karena ketika masuk waktu pagi, kita mulai aktivitas, ada orang yang aktivitasnya membahayakan dirinya, membinasakan dirinya. Aktivitasnya buat dia tidak sholat, bahaya. Aktivitasnya dalam kelakuan haram, bahaya berarti. Aktivitasnya maksiat kepada Allah, berarti membinasakan dirinya. Ada yang tidak. Aktivitasnya tidak menjadikan dia lupa dengan sholat, nah, ini selamat. Aktivitasnya jauh dari maksiat, ini dia selamat. Aktivitasnya taat kepada Allah, ini dia selamat. Jadi ditutup oleh Nabi Muhammad SAW hadis tersebut dengan kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Jadi kata Nabi, setiap pagi, makanya kata ulama, sebelum kita keluar dari rumah, kita niat ya Allah, di waktu pagi ini sampai nanti malam, aku niat untuk meninggalkan semua maksiat kepadamu. Aku niat untuk melakukan semua ketaatan. Itu diajarkan sama ulama kita. Setiap pagi kita niat. Niat apa? Niat untuk mengamalkan taat, niat untuk jauh dari maksiat. Niat. Biar apa? Biar dapat pahala. Berarti semua maksiat yang kita tinggalkan di hari itu, kita dicatat pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan beri taufik kepada kita untuk kita melakukan semua taat kepadanya sampai nanti malam. Karena dari pagi kita sudah niat. Nah, jadi Nabi sebutkan hati-hati di waktu pagi. Ya, karena ketika keluar dari rumah, memulai aktivitas di waktu pagi hari, sore pulang, ada yang binasa, ada yang selamat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat. Yang selamat dari maksiat kepada Allah, dari melanggar perintah Allah. Apalagi alhamdulillah hari ini kita tutup hari kita di malam ini dengan mendengar hadis Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini termasuk tanda husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan pas nak meninggal, husnul khotimah setiap amal, setiap hari ada husnul khotimah. Hari ini kita tutup dengan apa? Dengan mendengar hadis Nabi Muhammad. Insya Allah ini tanda hari ini kita jauh dari maksiat, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.